Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengadahkan hati kami kepada Engkau. Kami kembali lagi butuh firman-Mu, berbicara, berkata-kata kepada setiap kami. Karena kami hidup di tengah dunia, kami butuh firman Tuhan yang menjadi pelita, menjadi penerang bagi jalan kaki kami, dan menjadi penolong bagi kami untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati firman yang kami akan dengar, Roh Kudus-Mu berbicara menolong kami melalui hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 6, ayat 9 sampai ayat 13, saya akan bacakan untuk setiap kita sekalian. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Oleh karena mereka, sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara sekalian, saya percaya bahwa di sepanjang zaman kalau kita mengikuti akan kehidupan umat manusia, maka kita akan menemukan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan ingin berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu bukan satu hal yang mudah. Bumi yang sudah rusak, dunia yang sudah kacau, tapi kita bertahan untuk hidup di dalam jalan Tuhan, saudara sekalian, itu tidak mudah. Saudara, saya ajak kita membayangkan diri kita berada di sebuah pelayaran kapal. Di antara kita ada begitu banyak orang yang sama-sama pergi berlayar menuju satu tempat tujuan. Saudara, awalnya kapal ini baik, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan. Kita begitu senang menikmati pemandangan, suasana orang di dalam kapal. Namun suatu ketika, saudara, di malam yang gelap, tidak ada bulan, tidak ada bintang di sana. Suatu kemudian terjadi badai yang begitu besar. Kabut yang begitu kelam, saudara sekalian. Menggoyang kapal kita begitu keras. Setiap orang berteriak, saudara sekalian. Setiap orang menjerit, setiap orang menangis di situ. Saudara, kita begitu ketakutan di dalamnya. Saudara, namun ternyata ada kapten di atas sana yang dengan tenang dia memegang sebuah kompas, saudara sekalian. Ketika jalan ini tidak tahu akan menuju kemana, arah kemana, karena begitu besar badai itu, saudara, si kapten ini dia memiliki sebuah kompas yang mengarahkan dia, saudara sekalian, yang menuntun dia sampai akhirnya sampai kepada tujuan dengan selamat. Saudara sekalian, Nuh adalah seperti pelaut yang memegang kompasnya erat. Dan kompas itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Saudara sekalian, ia tidak mengikuti kekacauan arus dunia pada zamannya. Saudara, karena dia punya kompas, dia pegang erat itu Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak menjadi tenggelam karena ada Tuhan yang mengikuti, yang adalah kompasnya dia. Dia berjalan, saudara sekalian, menurut arah yang Tuhan tunjukkan baginya, saudara sekalian. Saudara, kalau kita baca kisah Nuh yang hidup sekian lama yang lampau, saudara, kita akan menyaksikan di dalam ayat yang kelima, saudara sekalian, di sana dikatakan Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ada 3 hal yang kalau kita perhatikan, saudara sekalian, yang dikemukakan di dalam Kejadian 6 ayat 5. Betapa besarnya kejahatan itu. Saudara, ini artinya apa?
Waktu Nuh hidup pada zaman itu, saudara sekalian, kejahatan begitu uncontrolled, saudara sekalian, tidak bisa dikontrol. Setiap orang berbuat jahat sesuka hatinya, dan tidak ada yang bisa membatasi kejahatan itu. Bahkan diri orang itu sendiri, dia tidak sanggup mengekang akan kejahatannya. Saudara, lalu dikatakan kecenderungan hatinya. Ini artinya apa, saudara sekalian? Ini artinya menunjukkan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah karena hati manusia yang berdosa, yang sudah rusak. Manusia tidak bisa mengekang segala keinginannya yang berdosa itu. Keinginan dengan hawa nafsu yang jahat dia tidak bisa kuasai. Saudara sekalian, manusia itu berpikir, manusia itu merasa, manusia bertindak di dalam kejahatan karena dosa. Saudara, dikatakan apa? Yang ketiga, segala hatinya selalu membuahkan kejahatan. Saudara, ini artinya apa? Manusia itu, saudara sekalian, di mata Tuhan, saudara sekalian, bukan hanya sekali berbuat jahat, tetapi dari satu kejahatan kepada kejahatan lain, kepada kejahatan yang lain. Itulah pemandangan manusia bagi manusia pada zaman dulu. Apakah hari ini kita tidak alami itu? Hari ini juga kita alami. Manusia betapa besar kejahatannya. Mulai dari yang kita bisa sebut remeh-temeh sampai yang paling tinggi, saudara sekalian. Kejahatan apa saja ada di dunia ini. Ini pemandangan objektif daripada Allah. Ini adalah diagnosa Allah kepada manusia di zaman dulu, di sepanjang zaman, karena manusia sudah berdosa. Saudara sekalian, seorang bernama Ray Pritchard, saudara sekalian, dia berkata bahwa hati yang jahat itu memimpin kepada pikiran yang jahat dan akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Itulah natur kita manusia, saudara sekalian. Saudara sekalian, kejahatan, saudara sekalian, semakin hari kita lihat begitu biasa sepertinya, bukan, di tengah dunia. Orang korupsi, orang berzina, orang melacur, orang menjual diri. Saudara sekalian, kita dipertontonkan dengan begitu banyak ragam kejahatan ada di sekeliling kita. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, saudara sekalian, melakukan begitu banyak hal yang kotor dan berdosa di dunia ini, saudara sekalian. Itu sebabnya, saudara sekalian, di dalam Kejadian 6 ayat 11 dikatakan apa? Di hadapan Allah bumi itu sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Saudara sekalian, inilah kondisi kita, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan, menariknya adalah apa? So, di tengah dunia yang sedemikian rusak pada zaman Nuh, saudara sekalian, Tuhan hadirkan seorang bernama Nuh di zaman itu, saudara sekalian. So, dikatakan dia orang, ayat yang ke-9, dia adalah orang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Saudara, dia dikatakan orang benar. Saudara, kita sering dengar, waduh, hidupnya benar, hidupnya baik. Apa sih orang benar menurut Alkitab? Seorang benar itu adalah, pertama-tama adalah orang yang mempercayai kebenaran dan dia melakukan kebenaran yang dia pahami. Itu yang pertama. Saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, di sana dikatakan waktu diberitahukan kepada Nuh untuk membuat bahtera, meskipun belum ada hujan, Nuh melakukan, Nuh taat kepada perintah Allah. Jadi artinya apa? Nuh percaya apa yang dikatakan Allah sebagai satu kebenaran dan dia menghidupi kebenaran itu dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, orang benar itu artinya adalah orang yang memelihara perdamaian dan juga dia menghasilkan kelimpahan kebaikan bagi banyak orang di sekelilingnya. Saudara, orang yang benar, saudara sekalian, dia memperhatikan orang lain. Dia menolong orang lain, dia menolong orang susah, anak yatim yang tidak beruntung. Saudara, ini dicatat di dalam apa? Ayub 29. Bagaimana Ayub, saudara sekalian, dikatakan dia menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong, ada janda, ada piatu, ya, dan dikatakan aku mendapat syukur dan berkat dari orang yang nyaris binasa dan seterusnya. Ini orang benar, zadik, saudara sekalian, bukan sidik, saudara, ya, yang ada di depan itu, saudara, sob sidik. Sadik. Jadi orang benar itu adalah orang yang percaya kebenaran, dia lakukan kebenaran. Saudara, Alkitab juga kemudian mencatat apa, saudara? Dia orang yang tidak bercela, tamim. Ini menarik.
Saudara sekalian, kata tamim ini saudara sekalian punya arti apa? Utuh, lengkap. Apa maksudnya sih? Saudara, konsep tidak bercela itu adalah seperti korban sesembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Itu dia. Ketika orang-orang memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan itu tidak boleh ada cacat celah. Dia tidak boleh ada ketidaksempurnaan di situ. Baik dia kambing, baik itu domba, baik lembu, itu adalah lembu tambun yang tidak ada cacat celah. Karena apa? Karena akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Nuh ini dikatakan hidupnya utuh, sempurna di hadapan Tuhan. Dalam arti bukan berarti dia tidak dosa, saudara sekalian, tetapi dia menjaga hidupnya sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Dia menguasai dirinya sedemikian rupa di tengah zaman yang rusak, agar dia bisa persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang benar. Ini juga yang diperintahkan Allah kepada Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kau harus hidup dengan tidak bercelah. Saudara sekalian, dunia kita adalah dunia yang sudah rusak, yang tercelah. Saudara sekalian, namun pertanyaannya adalah apakah hidupku dan hidupmu adalah hidup yang dijaga sedemikian rupa, dikuasai menjadi satu persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Ketika ada muncul pikiran jahat, hati yang jahat, kita lawan itu dengan kekuatan Allah sehingga Tuhan dapati kita itu bersih, mulus, lengkap, sempurna, tak bercacat. Kenapa? Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ketika motivasi kita, hati kita saudara sekalian mulai menyimpang daripada Tuhan, kita cepat-cepat sadar, kita kembali lagi kepada Tuhan dan minta Tuhan perbaharui. Saudara, itu adalah kerinduan Tuhan. Ini yang dilihat Tuhan di dalam diri Nuh. Yang ketiga, saudara sekalian, dia dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul di situ artinya hidup berjalan. Nah, ini dia, halak. Saudara, apa artinya berjalan dengan Allah? Hidup berjalan dengan Allah artinya adalah hidup yang tiap hari punya komunikasi yang intens dengan Tuhan. Hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, baik di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan mata maupun dengan sesama. Itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, dia menceritakan keluh kesahnya, isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan itu bisa melihat dirinya dengan transparan. Itu artinya bergaul. Ketika dia susah, dia sampaikan kesusahannya kepada Tuhan. Ketika dia senang, dia sampaikan kesenangannya kepada Tuhan. Ketika dia punya rencana, dia sampaikan rencananya kepada Tuhan. Itu orang yang namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini dia. Berjalan dengan Allah, menjalani hidup untuk menyenangkan Tuhan. Itu artinya halak. Dia memiliki komunikasi setiap waktu dengan Allah. Pertanyaannya buat kita, saudara sekalian. Adakah kita punya komunikasi yang terbuka dengan Tuhan setiap waktu? Apakah kita punya waktu-waktu bagaimana kita intens bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan? Tidak ada agenda terselubung dan tercela di hadapan Allah ketika Tuhan temukan hatiku ini. Saudara sekalian, ini yang didapati Tuhan. Ini adalah pandangan objektif Allah kepada Nuh. Saudara sekalian, di tengah dunia yang jahat, yang rusak, Nuh bisa ditemukan Tuhan sebagai orang benar. Orang yang tidak bercela dan orang yang hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya buat kita adalah, mungkin gak kita bisa seperti dia? Apa bisa, saudara sekalian, ketika di tengah hidup kita begitu banyak kejahatan, korupsi, penipuan, fitnah, berbagai macam kelicikan, kita bisa didapati Tuhan seperti halnya Nuh. Terus kalian rasanya kok berat ya? Atau mungkin kita, aduh rasanya gak mungkin Pak. Tetapi saudara sekalian, jawabannya adalah pasti bisa dan bisa. Seperti Nuh bisa, kita pun bisa. Nah, apa kuncinya saudara sekalian? Saudara sekalian, rupanya kuncinya adalah di dalam ayat ke-8. Tetapi Nuh mendapat kemurahan dari Tuhan. Sudah dalam terjemahan King James Version itu bagus sekali. Dia menemukan anugerah di mata Tuhan. Sudah kata kemurahan di situ saudara sekalian tentu dari grace saudara sekalian
itu adalah sebuah pemberian yang begitu indah, begitu mahal diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kemurahan di situ juga punya arti apa saudara sekalian? Dia tidak pernah mencari, dia tidak pernah bersusah payah untuk mendapatkan, tetapi dikasih oleh Tuhan baginya yang terbaik. Tuhan memperlakukan dia lebih baik dibandingkan dengan lain, bukan karena ada yang baik pada dirinya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Nah, ini dah kuncinya saudara sekalian. Kuncinya apa saudara sekalian? Kita ketika hidup di dunia ini, kita bisa menjadi orang yang benar, tidak bercela, dan kita bisa berjalan bersama dengan Allah kalau apa? Kita bersandar kepada kemurahan Allah. Kemurahan itu pertama-tama diberikan kepada kita. Baru dengan kemurahan itu kita bersandar kepada Dia, kita menjadi pribadi yang didapati Tuhan seperti Nuh adanya. Saudara sekalian, Nuh itu saudara sekalian, saya katakan dia didapati Tuhan zadik benar, ya. Dia tidak bercela, bukan berarti dia tanpa dosa sekali lagi. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia juga adalah keturunan Adam yang bisa berdosa. Kejadian 9 ayat 21 pernah mencatat bagaimana Nuh ketika satu hari dia mabuk saudara sekalian dan dia telanjang di kemahnya. Saudara sekalian, tetapi Allah tidak membatalkan akan catatan itu yang baik kepada Nuh. Kenapa? Karena ketika dia gagal, dia bangkit kembali. Ketika dia terjatuh, dia tidak terus tenggelam di dalam kejatuhannya, tetapi dia memperbaiki diri dengan bersandar kepada kemurahan Tuhan. Saudara, Nuh itu bisa didapati Tuhan sedemikian karena anugerah Tuhan itu dinyatakan kepadanya terlebih dahulu. Saudara, banyak orang hari ini berpikir hidup berkenan kepada Tuhan itu adalah tujuan dia. Ya, saya harus sempurna, saya harus suci supaya Tuhan senang kepadaku, supaya Tuhan berkati hidupku. Saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa sampai pada tahap itu. Kemurahan Tuhan yang dulu terlebih dahulu harus kita alami, kita butuhkan dalam hidup ini, sehingga dengan kemurahan itu, anugerah itu, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, adalah keliru kalau orang Kristen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tujuan supaya apa? Supaya Tuhan berkenan atas hidupnya. Itu tentu baik, tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, maka kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita selamanya tidak akan pernah bisa bersempurna di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan menyempurnakan kita terlebih dahulu di matanya. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah modal anugerah itu diberikan kepada hidupku dan hidupmu. Di dalam anugerah itu saudara sekalian, baru kita melakukan kebenarannya, kehendaknya saudara sekalian. Saudara sekalian, orang berdosa itu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-11 saudara sekalian, dikatakan tidak ada seorang pun pernah mencari Tuhan. Orang berdosa, saya dan saudara sekalian, pada dasarnya itu maunya apa? Menjauh daripada Tuhan, bukan? Saudara, siapa di sini yang punya waktu doa yang baik dengan Tuhan? Ketika saudara bekerja, saudara di tengah bekerja, saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Ketika saudara melakukan segala aktivitas, saudara pikirannya adalah Tuhan, saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Saudara, rasanya jarang, bukan? Kita lebih senang fokus kepada apa yang kita suka, yang kita senangi, yang mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Sudah karena itu saudara, apa? Tuhan perlu intervensi di dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Dia datang menjadi manusia, dia memberikan anugerahnya secara cuma-cuma kepada kita. Dan dengan anugerah itu saudara sekalian, kita bisa berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, hidup berjalan dengan Tuhan saudara sekalian, itu dimulai dari Allah kepada kita, dan kemudian dengan Allah yang memulai kepada kita, kita bisa dimampukan untuk hidup didapati Tuhan dengan sudut pandang yang benar. Saudara sekalian, Nuh mendapat penilaian baik di mata Allah karena dia terlebih dahulu mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya terkadang harus mengatakan ada orang-orang yang baik yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan iman mulai dari saya bertobat sampai hari ini sekalian. Saudara, ketika saya kembali terus renungkan, maka sebetulnya orang-orang baik itu dihadirkan
baik di dalam kehidupan saya atau kehidupan saudara, itu karena Tuhan yang berkemurahan. Seseorang bisa menjadi baik, menjadi berkat bagi orang lain karena ada kemurahan Tuhan dinyatakan bagi hidupnya. Hari ini ada Ibu Ruth di tengah kita. Nanti saya lihat sudah ada yang siapin tisu ya. Tinggal embernya nanti gitu ya untuk peras air mata. Ada Ibu Ruth yang baik, yang menjadi berkat, yang bisa kita contoh. Saudara, di balik semua yang bisa kita saksikan dalam Ibu Ruth atau orang-orang yang lain yang baik di tengah hidup kita, orang tua kita, teman kita. Saudara ingat, ada Tuhan yang memberikan dia dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan yang terlebih dahulu mengubahkan dia. Dan Tuhan yang terus membentuk dia, saudara sekalian, untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan kita kemudian ketika melihat seseorang itu, wah dia begitu baik, begitu besar. Tapi kemudian kita melupakan Tuhan di belakang itu yang bekerja, yang memulai kebaikan itu di dalam hidup orang tersebut. Kalau saudara bisa baik kepada orang lain, menjadi berkat buat orang lain, maka ingat ada Tuhan yang memungkinkan kita bisa melakukan hal itu. Bukan karena diri kita, enggak bisa. Sejatinya kita enggak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan itu yang memungkinkan kita bisa melakukannya. So ada seorang raja yang kemudian suatu ketika dia diperhadapkan oleh anak buahnya, oleh para pegawai, oleh para prajuritnya, seorang anak yang dikenal begitu nakal di kerajaan itu. Dia suka mencuri, dia suka hidup sembarangan, dia menyakiti banyak orang sekalian meskipun dia masih kecil, karena hidupnya adalah hidup yang broken home, hidup yang begitu liar sekalian. Tidak ada orang yang bisa menaklukkan dia. Diperhadapkan anak ini kepada raja itu sekalian. Sekalian, raja ini berbelas kasihan kepada anak itu. Dia mengangkat anak itu menjadi anaknya. Wah, saudara sekalian, gempar seluruh istana. Ada yang iri, ada yang senang, ada yang kemudian mencibir. Tetapi sudah pendeknya anak ini diangkat menjadi anak raja. Anak ini kemudian saudara sekalian bukan saja diampuni kesalahan masa lalunya oleh raja, harusnya dia dihukum berat. Tetapi dia dididik untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk hidup berarti, hidup jujur, hidup mulia. Saudara sekalian, anak ini awalnya sering kali gagal. Tetapi raja ini dengan sabar saudara terus menolong anak ini. Sampai akhirnya anak ini betul-betul berubah. Dan dia menjadi orang yang besar yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, anak itu adalah saya dan saudara yang ditemukan Tuhan. Amin. Saya dan saudara seperti anak kecil itu yang rusak, yang hancur, yang tidak ada harapan untuk bisa berubah. Tetapi Tuhan angkat kita jadi anaknya. Tuhan peluk kita dengan kasih-Nya. Tuhan ajar kita dengan kebenarannya. Dan hari ini kita bisa berarti bagi orang banyak. Saudara sekalian, waktu Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah-Nya, maka Dia bukan saja mengangkat diriku dan dirimu sebagai anak, tetapi juga memberi kekuatan dan bimbingan supaya kita bisa hidup seperti anak kerajaan Allah. Hidup benar, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah yang bekerja dalam kita. Saudara sekalian, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Tuhan yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Seumur hidup kita bertekad secara pribadi. Dunia mau hancur bagaimana, dunia mau rusak seperti apa, saya mau bertekad hidup berjalan dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi bersandar kepada anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara masing-masing berdoa dalam hati. Tanya sama Tuhan, Tuhan, anugerah-Mu sudah ku alami belum? Hai jiwaku, apakah engkau sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupku? Kalau sudah, mari bertekad bersandar kepada anugerah itu. Hidup untuk melakukan yang benar, yang tidak bercelah. Hidup bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Karena kemurahan itu sudah diberikan sebagai modal besar untuk kita melakukan apa yang benar, apa yang tidak bercelah, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Dan bertekad secara pribadi, Tuhan, mulai malam ini aku mau berjalan dengan Tuhan. Aku mau hidup
bersekutu, punya kehidupan yang terus disempurnakan oleh Tuhan dengan bersandar kepada kekuatan-Mu. Mari masing-masing berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar. Kami manusia cilaka, kami manusia berdosa yang tidak ada pengharapan ini ditarik oleh Tuhan, dipeluk dengan kasih sayang-Mu, dan kami menjadi anak-anak-Mu karena Kristus Yesus. Tuhan, biarlah kami yang sudah alami anugerah Tuhan, kami bertekad hidup benar, tidak bercelah, punya hidup bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Sehingga dunia ini tidak menghancurkan, tidak menenggelamkan kami, tetapi kami boleh memberikan terang, menggarami dunia ini, dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Tolong anugerah-Mu yang sudah kami alami, memampukan kami terus hidup bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.